Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sallallahu Rasulullah SAW. Ketua DKM yang saya hormati, para asatid, para hujjah, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik inayah hidayah. Kita bisa bersama-sama beribadah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti kita berada di alam barzakh, juga nanti sampai di alam akhirat. Karena syafaat Muhammad itu berlaku. Bahkan ada suatu keterangan, orang yang soleh, orang yang cinta kepada Rasulullah, bisa jadi di saat kita sakaratul maut, Nabi Muhammad hadir membimbing kita, memberikan syafaat kepada kita karena kecintaan kita kepada beliau, karena memperbanyak sholawat kepada beliau sehingga Nabi mengenali kita. Maka tidak menutup kemungkinan di saat kita sakaratul maut pun, maka Rasul pun hadir membimbing kita, lalu kita mampu mengucapkan kalimat itu. Maka itulah tanda orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di 10 pertengahan bulan Rajab. Bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, yang amal ibadah kita di bulan ini pun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Karena termasuk minha arba'atun hurum, termasuk 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang dirahmati oleh Allah, bulan yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan ampunan dari Allah, penuh dengan kebaikan dari Allah. Maka orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi juga jangan pernah kita berani berbuat dosa di bulan ini. Nanti sesuai ya dengan keutamaan Rajab, dilipat gandakan pahalanya. Kalau berbuat dosa sama sebaliknya, ya akan memperoleh daripada sanksi yang berat di sisi Allah bagi orang yang berbuat dosa di bulan ini. Jadi jamaah rahimakumullah, sibukkan di bulan Rajab ini dengan banyak-banyak melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah.
sebagaimana di bulan ini diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu mendawamkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, aku taubat kepadamu. Maka ketika kita membaca zikir ini selama di bulan Rajab, nanti selesai Rajab insyaallah kita akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Lalu kita dawamkan di setiap 10 awal Ramadan, Subhanallahil Qayyum. Kita baca 100 kali. Di 10 pertengahan bulan Rajab, Subhanallahi ahadis samad, sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Lalu di akhir 10 Rajab, Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf, 100 kali. Maka itu ada keistimewaan, keutamaan bagi orang yang melazimkan mendawamkan zikir tersebut di bulan Rajab. Tentunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini ada peristiwa yang luar biasa agung. Yang kita kenal adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Terjadi di bulan Rajab, di tahun 10 kenabian beliau, di saat Rasulullah SAW memperoleh ujian dari Allah, telah ditinggal wafat oleh istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu mendukung perjuangan beliau, mensupport perjuangan beliau, bukan hanya jiwa raganya tapi juga hartanya, ikut andil ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi kemajuan Islam, kejayaan Islam. Maka Siti Khadijah adalah wanita yang dicintai oleh Rasulullah, telah meninggal dunia saat itu. Sedih yang amat dalam, tapi apa mau dikata, yang namanya setiap manusia pasti akan wafat. Makanya malaikat Jibril pesan ke Rasulullah, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu di mana saja Muhammad, kamu akan wafat. Wahbub man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kamu cintai, yang kamu sukai, tapi orang yang dicintai itu mufariqu, bakal ninggalin kita. Wa man ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah di mana saja kita berada dengan melakukan amal kebaikan, karena ada balasan dari Allah. Maka sibukkan dengan amal-amal yang saleh, maka kita akan mendapatkan pahala terus berlipat ganda dari Allah sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, beliau setelah masuk Islam sebagai mu'alaf, Abu Dzar minta kepada Rasulullah, wasiatin aku ya Rasul dalam kebaikan supaya istiqomah. Menurut cerita rahimahullah, satu riwayat, Abu Dzar ini dulunya seorang yang, mohon maaf, di samping menyembah berhala juga suka bermacam-macam amalia sayyiat, amalia mungkaratnya, seperti mencuri, minum minuman khamr dan lain sebagainya. Karena saat itu jahiliyah, belum mengenal Rasulullah, tapi setelah mengenal Nabi Muhammad, ikut taklim dengan Rasulullah, dikasih bekal, pembekalan materi agama, paham sesuatu yang batil, sesuatu yang haram,
Maka saat itu pun taubat Abu Dzar dengan taubatan nasuha. Maka kata Abu Dzar, ya Rasul, umumkan, kasih tahu ke kampung saya. Karena emang Abu Dzar ini orang yang disegani. Maka setelah Rasulullah menyampaikan, dihantar oleh Abu Dzar, saksikan wahai orang-orang yang ada di kampung sini, sahabat Abu Dzar telah masuk Islam, kata Rasulullah. Dia telah mengikuti aku. Maka karena mempunyai pengaruh Abu Dzar, saat itu pun satu kampung menyatakan keislaman di hadapan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini nama kampung Al-Ghifari. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah semua masuk Islam mengikuti Rasulullah, Abu Dzar pesan, ya Rasul, nasihati aku, wasiat untuk diriku supaya aku lebih menjadi orang yang manfaat, lebih menjadi orang yang senantiasa terus mencintai akhirat, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Abu Dzar, yang pertama, engkau senantiasa jaga yang namanya iman. Karena yang namanya iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Naiknya iman itu dengan apa? Al-iman yazid bita'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Kalau iman kita pengen stabil, maka terus kita dawamkan itu zikir kepada Allah. Baik zikir bil jahr, dengan keras, ataupun sir, dengan tersembunyi, rahasia. Hati kita terus terpaut kepada Allah. Allah, 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 Allah. Maka itu sedang menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mudah terpengaruh berbuat maksiat kepada Allah. Dengan berzikir enggak mungkin akan berbuat dosa kepada Allah, enggak mungkin berbuat maksiat kepada Allah, enggak mungkin berbuat zina, enggak mungkin berbuat kemungkaran, kezaliman, tidak mungkin, karena orang tadi berzikir kepada Allah. Maka orang yang zikir tadi akan diarahkan oleh Allah, dibimbing hidupnya oleh Allah, maka jauh daripada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dengan asbab zikir tadi. Maka imannya terus terjaga dengan baik. Maka kata Rasulullah, jaga iman wahai Abu Dzar, dengan tilawah Al-Quran, bisa dengan taklim seperti ini sedang mengecas keimanan. Semakin banyak berbicara masalah akhirat, bicara agama, bicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah rasa cinta kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, maka kita pun disibukkan dengan amal-amal kebaikan, sehingga insya Allah akan menjauhkan hal-hal yang tidak manfaat. Itulah yang menyebabkan iman kita ini akan baik. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, Abu Dzar, hendaklah kau mempersiapkan bekal karena perjalanan panjang setelah dunia. Jadi dunia ini hadirin 60, 70, jarang yang sampai 100. Bahkan yang udah 80, 85 yang udah banyak keluhan, Pak. Iya, udah banyak keluhan. Masya Allah, saya berapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang sudah sepuh. Pak Ustaz, penyakit numpuk banget nih, migrain lah, iya kan, terus lagi badan pada pegel lah. Obat macam-macam. Yang namanya check up, yang namanya ke dokter tuh, pil, obat udah numpuk. Tapi memang seperti itulah yang namanya, ya, kita nih nggak bisa dibohongin. Wa manu amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Bertambahnya usia, dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tenaganya, nikmat rasa makan, bermacam-macam makan juga sudah mulai dikurangi. Nikmat tidurnya, ada orang udah sepuh susah banget tidur. Ya, makan juga kayaknya nggak begitu nafsu. Ya, apalagi masalah duit hadirin. Tapi perasaan namanya duit itu walaupun tua juga masih hijau. Masih ngelihat ya. Tapi jamaah rahimakumullah, benar. Berjalannya waktu, orang kalau sudah usia 80,
itu ghirah hubbud dunianya sudah mulai berkurang gitu, senang dunianya tuh. Ya ala kadarnya aja, mau gimana, mau dikumpulin, mau senang sama yang namanya dunia, udah nggak ngerasain seperti dulu. Waktu zaman muda usia produktif 25, 30 sampai 40 itu masa-masanya ingin gitu kan, bagaimana kita mengerahkan kemampuan kita supaya kita punya yang namanya tadi tempat tinggal, punya kendaraan, punya investasi dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu, subhanallah, udah usia 80 tahun, Pak, rumahnya mah tingkat 3. Tapi bisa jadi sebulan sekali tuh ke tingkat 2 juga. Wong dibawa aja muter-muter kagak sanggup. Iya, Pak, bolak-balik kamar doang. Orang kalau udah sepuh, mohon maaf, satu nih, jangan jauh dari kamar mandi. Makanya bikinin kamar mandi. Namanya orang tua begitu tuh. Siapin, udah sepuh usia 60 70 tuh, jangan jauh dari kamar mandi, siapin sejadah di kamar. Udah banyakin aja ibadah sama Allah, banyakin sujud, minta supaya taubatnya diterima, supaya dapat husnul khatimah, supaya tetap iman Islam. Itu kan doa kita setiap sujud dianjurkan seperti itu 3. Di setiap sujud terakhirnya rahimakumullah minta supaya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya, nasaluka taubatan qabla al-maut, nasaluka husnul khatimah. 3 ini kita minta sama Allah supaya diterima taubatnya sama Allah. Jangan pernah kita kecil hati. Walaupun dosa kita banyak ya rahimakumullah, kalau kita terus sibukkan dengan amal-amal kebaikan, maka akan tertutup itu keburukan di masa yang lalu. Dihapus, al-hasanat yudhibna sayyi'at, dihapus itu keburukan-keburukan. Maka yang ada adalah jadi kebaikan semuanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berjalannya waktu seperti tadi tuh, orang kalau udah tua, masya Allah, udah nggak lagi nikmatin hartanya. Bagaimana mau merasakan nikmat harta? Ya rahimakumullah, uang banyak juga makan udah mulai ya kan, banyak yang dipantangin, banyak ya yang sudah mesti kita jauhin. Orang kalau udah usia 70 tahun udah jauh dari pedes, Pak. Iya, makan pedes dikit mencret. Minum es sudah nggak boleh, ya kembung hadirin. Makan daging udah nggak boleh. Banyak-banyak makan daging yang manis-manis, gula, ya kan, daging asam urat. Oh, udah numpuk, jadi makannya walaupun uangnya banyak jutaan ya rahimakumullah, tetap yang pagi-pagi pesen sama anak, jangan lupa rebusin daun singkong. Iya kan? Ama gorengin tahu aja, udah nggak usah macam-macam. Tapi ada ayam nobah udah. Abah mah nggak nafsu ayam, nggak nafsu bebek, nggak nafsu rendang, nggak. Abah mah tahu aja, sama sambal jangan pedas-pedas, sama lalapan, udah itu aja. Yang penting perut jangan kosong. Jadi udah mulai dikurangi hadirin. Ya, rumah yang bagus tadi seperti itu, punya mobil yang harganya jutaan, ratusan juta, miliaran, nggak bisa dinikmatin. Yang nikmatin yang muda-muda. Yang nyupir udah nggak bisa 80 tahun. Iya kan? Udah fokusnya nggak bakal fokus, konsentrasinya nginjak rem jangan nginjak gas. Iya kan? Makanya udah Ki mah di belakang aja Ki mah ya. Yang muda aja biarin saya nih. Cucunya kadang yang nikmatin. Makanya jangan terlalu banyak ya kan dilalaikan dengan kesenangan dunia tadi, sehingga kita mohon maaf ya rahimakumullah lupa akan mempersiapkan bekal di hari esok. Itulah pesan Rasulullah Abu Dzar, siapin bekal, lama perjalanan kita ke sono, jauh. Wong kita aja nih secara logika Pak, kalau kita mau jalan kemana sesuai dengan yang kita tuju. Kalau kita dari sini mohon maaf ke Cakung cukuplah 100.000. Tapi kalau pengen ke Merak 200.000. Semakin jauh jamaah rahimakumullah terus nyebrang ke sono. Ya kan? Ke Kalimantan.
kudu banyak, jutaan, apalagi ke luar negeri. Secara logika berarti harus mempersiapkan bekal yang banyak, uang yang cukup, baru kita akan sampai ke tujuan itu. Nah, kita juga sama, hadirin jamaah rahimakumullah, perjalanan kita masih panjang. Di alam barzah, nanti di padang mahsyar, lalu dihisab, lalu di siratal mustaqim, bekal kita ini cukup apa tidak? Maka perbanyaklah bekal kita selagi hidup di alam dunia, jangan ditunda-tunda. Ada waktu ibadah, ada waktu ibadah terus. Maka insya Allah semakin kita siap buat bekal menuju ke sana, semakin kita siap juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang takut akan kematian? Satu, karena cintanya terhadap dunia. Yang kedua, karena takutnya dia banyak dosa di hadapan Allah, sehingga dia menyebabkan takut akan mati. Cintanya terhadap dunia menyebabkan orang takut mati. Begitupun karena saking dia memang gak punya persiapan bekal, gak ada bekal. Yang ketiga, karena banyak dosa, akhirnya takut. Tapi bagi orang yang sudah siap bekalnya, istighfarnya sudah banyak, mohon ampun kepada Allah, amal solehnya juga sudah, alhamdulillah, kita persiapkan itu. Ya, kita sudah manage waktunya. Jamaah jangan tinggal, tahajud istiqomah, duhanya, tilawah Qur'annya, zikirnya terus didawamkan. Ada rezeki berbagi dengan orang lain, minta ridho terhadap orang tua, dengan keluarga besar, dengan sahabat pun menebarkan kebaikan, sehingga tidak ada beban, nggak ada masalah dengan hakul adam. Maka insya Allah aman. Ninggalin dunia ini nggak berat, karena sesungguhnya kematian itu adalah hal yang sempurna, disempurnakan amal ibadahnya oleh Allah, dan tinggal menerima balasan. Kebaikan akan memperoleh raudhah min riyadil jinan, kalau keburukan dia akan memperoleh hufratan min hufarin nar. Tinggal kita milih mana. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiganya, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, senantiasa jangan hobi berbuat dosa. Takutnya lagi senang berbuat dosa nggak ada umur. Lagi minum khamar nggak ada umur, ya Allah, suul khatim. Lagi judi, jamaah rahimakumullah, ngabisin harta benda sampai zalim kepada pasangan, zalim kepada anak-anaknya. Lalu dalam kondisi dia senang berbuat hal yang tidak baik tadi, dia menghadap Allah, meninggal dalam keadaan rugi. Meninggal dalam kondisi dia terus menebar fitnah, menggibah, qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Ini kan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah. Maka jangan pernah kita ini hobi melakukan itu. Sebab itulah yang memperberat daripada nanti sanksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat hadirin kalau banyak dosa. Hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya taubat itu segera disegerakan, jangan ditunda-tunda. Dan tadi jangan pernah ngentengin berbuat dosa. Lalu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pesannya Rasulullah kepada Abu Dzar, bagaimana senantiasa ikhlas. Hidup ini memang jamaah rahimakumullah, kunci dalam segala amal ibadah itu ikhlas. Tanpa pamrih kepada siapapun. Kalau kita pamrih kepada manusia, jamaah rahimakumullah, sering kecewa, Pak. Tapi kalau kita pamrih sama Allah, Allah senang kalau ada hambanya merasa dirinya butuh dengan Allah. Ini Allah senang. Lagian survei membuktikan, Pak, kalau kita sering diminta tolong sama orang, sekali dua kali, Pak, masih ditolong. Ketiga kali, keempat kalinya, Pak, ngedumel di belakang. Udah hafal salam kita. Assalamualaikum, salam, dah dia lagi. Biasa mau pinjam duit, dia mau pinjam beras. Udah hafal hadirin. Jangan pernah kita berharap kepada makhluk. Seringkali kita kecewa, tapi kalau kepada Allah tidak pernah dikecewakan sama Allah. Wong kadang kita nggak minta jadi kasih sama Allah, apalagi minta hadirin.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini kunci dalam segala amal ibadah. Rubba amalin shaghir tu'zimuhu wa rubba amalin kabir tusgiruhu. Ada amalan yang kelihatannya kecil, sepele, tapi dibesarkan pahalanya sama Allah karena niatnya. Makanya ada suatu keterangan, annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Setiap manusia akan celaka kecuali orang yang punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu jemaah rahimakallah hidupnya mulia. Jadi kalau kita punya ilmu Allah, karena ilmu itu jemaah rahimakallah sumbernya dari Allah, maka Allah akan memuliakan orang yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya warisilah kepada anak cucu kita ini ilmu. Pesantrenin anak kita, kalau enggak pesantrenin minimal ada ustadz di sekeliling kita, di tempat kita. Suruh anak kita dekat sama ustadz belajar agama. Karena ustadznya juga dulunya ngaji, punya guru. Maka anak kita kudu belajar tauhid, sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiznya Allah, asmaul husna. Maka dikenalkan kepada anak-anak kita. Begitupun tentang ilmu fikih, bagaimana cara kaifiyah wudu yang baik, sholat yang baik, hal yang menjadi rukun sholat, sunnah sholat, batal sholat. Itu semuanya akan kita dapat dari para asatid hadirin. Kita nih orang tua kudu rewel, ya, kudu tegas sama anak-anak kita karena itu titipan dari Allah. Kita nggak mau nanti sepeninggalan kita, mohon maaf, terlambat anak kita tidak diajarkan tauhid. Akhirnya salah kaprah hadirin. Karena nggak dididik dari kecil, ketemulah sama seseorang bergaul, akhirnya didoktrin dengan pemahaman yang salah. Mohon maaf ya rahimakumullah, ada seperti itu. Aliran kepercayaan. Enggak sholat enggak apa-apa, yang penting benar. Gimana mau benar kalau enggak sholat? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada seorang yang ketika ya, ditanya, kenapa sih itu mempercayai agama kepercayaan? Ya memang saya dasarnya enggak ada dulu. Saya bertemu dengan seseorang yang akhirnya saya punya keyakinan seperti itu. Ya saya yakin dengan saat ini yang saya yakini. Lalu apakah orang tuamu gitu di sana ya melihat engkau ini aman-aman saja, benar-benar aja? Ya orang tua saya juga masa bodoh biarin, nggak mau tahu menahu. Nah, ini kan kesalahan orang tua gitu. Ini banyak terjadi seperti itu. Maka kita sebagai orang tua pertama kali menanamkan kepada anak-anak kita tentang tauhid. La ilaha illallah itu kita tanamkan. La ma'buda illallah, la maujuda illallah, la ya illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali kita hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada tujuan kecuali hanya kita tujuannya mengharapkan ridha Allah. Tidak ada yang wujud kecuali semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada anak kita. Makanya jemaah rahimakumullah, ketika Nabi Yakub beliau akan meninggal dunia, apa yang beliau katakan? Mata buduna min ba'di. Nanti kalau saya enggak ada, apa yang akan sembah oleh anak-anak? Karena kadang-kala jemaah rahimakumullah, kita masih menyaksikan anak kita dan kita bisa mengarahkan anak kita. Tapi bagaimana kalau kita sudah nggak ada? Siapa yang mengarahkan anak kita? Makanya di saat ada kesempatan, saat inilah kesempatan buat kita mengarahkan anak kita. Bahkan kata guru saya, rahimahullah, saya khawatir kepada anak-anak saya. Saya saat ini alhamdulillah bisa menikmati hasil dari kerja keras belajar ilmu agama, lalu mengamalkan ilmu agama, lalu bisa mendakwahkan ilmu agama.
nggak tahu anak saya bisakah seperti saya, minimal kayak saya. Udah termasuk untung hadirin. Makanya ini PR buat kita nih, setiap malam kudu mujahadah sama Allah. Banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk minta anak-anak kita dibimbing. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, min ibadikas salihin, min ibadikal mukhlisin, min ibadikal mu'minin, min ibadikal muslimin, min ibadikal muhibbin, min ibadikal muqarrabin. Kita minta sama Allah biar anak-anak kita ini benar-benar mengenal Allah, mencintai Allah, dekat dengan Allah, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa bagaimana di bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama Rajab itu kan ada 3 huruf. Rajaba rahmatullah, jurmul abdi birullah. Kasih sayang Allah, ampunan dari Allah, kebaikan dari Allah